Semangat pagi, alternator. Alternator adalah pembangkit arus AC satu fasa. Pada alternator, kumparan diam berada di luar dan mengelilingi medan magnet yang berputar. Apabila medan magnet berputar, maka arah kutub magnet yang diterima oleh kumparan akan berubah-ubah. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya tegangan induksi pada penghantar yang arahnya juga berubah-ubah. Semakin tinggi putaran, maka semakin tinggi pula tegangan induksi pada penghantar atau kumparan. Maka dapat disimpulkan agar alternator dapat menghasilkan tegangan karena adanya gerakan atau putaran yang menyebabkan terjadinya perpotongan antar medan magnet dan kumparan. Beberapa bagian dari alternator ada puli, ada seal, ada roller bearing, ada rotor, roller bearing, stator, seal, regulator, rectifier, dan protective cap. Dari masing-masing komponen tersebut memiliki fungsi sebagai berikut. Stator coil. Stator coil adalah penangkap potongan magnet yang diciptakan oleh rotor. Rotor coil menyediakan medan magnet di dalam alternator. Brush dan slip ring. Brush yaitu untuk menghubungkan arus listrik ke rotor coil. Ketika rotor coil dialiri oleh energi listrik, maka rotor coil akan berubah menjadi magnet. Perpotongan medan magnet yang diciptakan oleh rotor akan ditangkap oleh stator dan dikeluarkan berupa arus. Arus yang dihasilkan oleh stator itu berupa arus AC dan akan disearahkan oleh dioda. Di alternator ini dilengkapi juga dengan regulator yang berfungsi untuk membatasi tegangan yang dihasilkan oleh stator. Berikut cara pemeriksaan bearing. 1. Cek bearing secara visual. Pastikan tidak ada rusak atau mengalami perubahan bentuk. Cek putaran bearing dengan putaran yang menggunakan tangan. Bearing harus berputar dengan lembut dan secara visual tidak ada terjadi kerusakan. Jika putaran bearing kasar atau macet pada secara visual terlihat rusak, segera lakukan penggantian agar tidak terjadi malfunction pada alternator. Cara melakukan pemeriksaan rotor coil. Gunakan avometer. Putar selektor avometer ke posisi on. Tempatkan kedua probe negatif dan positif pada kedua slip ring. Baca hasil putaran yang ditunjukkan oleh ohmmeter. Pada kondisi ini, avometer harus menunjukkan adanya perubahan nilai yang artinya terdapat kontinuitas. Jika ohmmeter tidak menunjukkan adanya perubahan nilai, artinya rotor coil dalam keadaan putus. Berikutnya cara memeriksa rotor core. Gunakan avometer. Putar selektor avometer ke posisi on. Tempatkan satu probe ke salah satu slip ring dan satunya lagi ke bagian rotor core. Baca hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh ohmmeter. Pada kondisi ini, avometer harus menunjukkan tidak adanya perubahan nilai, artinya tidak terdapat kontinuitas, maka kondisi rotor masih baik. Jika ohmmeter menunjukkan adanya perubahan nilai, artinya rotor core dalam keadaan terhubung, yang artinya ada kebocoran arus. Cara melakukan pemeriksaan diameter slip ring. Periksa terlebih dahulu slip ring secara visual. Periksa permukaan slip ring apakah halus atau sudah kasar. Gunakan vernier caliper untuk pengukuran diameter slip ring. Lakukan pemeriksaan diameter slip ring 1 dan juga slip ring nomor 2. Ukur diameter slip ring dengan posisi yang tepat. Baca hasil pengukuran. Bandingkan nilai pengukuran dengan standar yang sudah ditentukan oleh manual book. Jika diameter slip ring sudah di bawah batas, maka segera lakukan penggantian. Cara melakukan pemeriksaan ujung kumparan stator. Gunakan avometer. Putar selektor avometer ke posisi on. Tempatkan masing-masing probe ke tiap-tiap ujung kumparan stator. Baca hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh ohmmeter. Pada kondisi ini, avometer harus menunjukkan adanya perubahan nilai, yang artinya terdapat kontinuitas. Jika demikian, stator coil masih dalam keadaan baik. Jika avometer menunjukkan tidak adanya perubahan nilai, artinya stator coil dalam keadaan open circuit atau putus. Cara melakukan pemeriksaan stator coil terhubung dengan massa. Gunakan avometer. Putar selektor avometer ke posisi on. Tempatkan satu probe ke ujung kumparan stator dan satu lagi ke stator core.
Pada kondisi ini, avometer harus menunjukkan tidak adanya perubahan nilai, artinya tidak ada terdapat kontinuitas. Jika demikian, tidak terdapat kebocoran arus. Jika avometer menunjukkan adanya perubahan nilai, artinya terdapat kebocoran arus listrik ke kumparan. Cara melakukan pemeriksaan dioda positif. Gunakan avometer, putar selektor avometer ke posisi ohm. Tempatkan probe positif pada terminal positif dan probe negatif pada salah satu ujung kumparan stator. Periksa hasil pembacaan ohmmeter. Pastikan tidak ada kontinuitas. Pada kondisi ini, ohmmeter harus menunjukkan tidak adanya perubahan nilai. Jika menggunakan avometer analog, maka pointer harus tidak menunjukkan adanya pergerakan. Cara melakukan pemeriksaan dioda positif yang kedua. Gunakan avometer, putar selektor avometer ke posisi ohm. Tempatkan probe negatif pada terminal positif dan probe positif pada salah satu ujung kumparan stator. Periksa hasil pembacaan ohmmeter. Pastikan terdapat kontinuitas. Pada kondisi ini, ohmmeter harus menunjukkan adanya perubahan nilai. Atau jika menggunakan avometer analog, maka pointer akan menunjukkan adanya pergerakan.